Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Darul Ulum 1, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD. Yang kami hormati teman-teman pimpinan SMA Darul Ulum 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri SMA Darul Ulum 1 serta anak-anak siswa-siswi SMA Darul Ulum 1 rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang cara membaca hasil sertifikat tryout SNBT UTBK 2024 yang sistemnya tahun 2024 yang kita laksanakan tahun ini. Ini sudah memasuki tahun ajaran 23-24. Ini kita laksanakan tryout yang pertama. Di setiap tahun insya Allah akan kita laksanakan 4 kali tryout, sehingga yang di kelas EIC, kelas 11 EIC ada 4 kali tryout kelas 11, kemudian yang kelas 12 ada 4 kali tryout, sehingga total 8 kali tryout untuk yang kelas 11, 12 EIC. Kalau yang di kelas 11 nanti 4 kali tryoutnya dilaksanakan bersamaan dengan yang kelas 12, sehingga peserta yang mengikuti tryout kali ini adalah gabungan dari kelas 11 dan kelas 12 EIC. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, serta siswa-siswi SMA Darul Ulum 1 yang kami banggakan dan yang disayangi oleh Allah, para calon pemimpin masa depan. Perlu kami sampaikan bahwa tryout SNBT UTBK ini menggunakan sistem IRT. Nah, sistem IRT itu Item Response Theory, dan ini sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini dulu namanya LTMPT, nah, sekarang namanya berganti, dan sistem yang digunakan adalah IRT. Nah, di mana IRT itu penjelasan singkatnya adalah seperti ini. Nah, ini setiap jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Bobot skor ditentukan melalui karakteristik soal. Semakin sulit soal, maka akan semakin tinggi skor yang diperoleh. Nah, intinya ini, sehingga nanti akan seperti ini tahapannya. Tahap pertama seperti ini, diberi poin 1, poin 0 kalau salah, tadi sudah. Nah, misalkan soal pertama dari soal yang disampaikan kemarin itu banyak siswa yang betul, dari 325 siswa itu betul, maka soal itu dianggap susah. Soal itu dianggap mudah, dan bobot poinnya ketika siswa menjawab di soal itu poinnya rendah. Tapi ketika soal nomor 5 misalkan, ternyata dari 325 soal itu banyak yang salah dan ada beberapa anak yang betul, maka beberapa anak yang betul itu akan mendapatkan poin yang tinggi. Begitu. Sehingga ada teorinya, ada cara strateginya, yaitu jangan ragu untuk menjawab soal karena tidak ada minus. Kemudian bisa, kalau bingung pakai metode eliminasi. Kemudian yang terakhir, jangan dipikirkan skornya, yang penting dikerjakan saja, tidak usah ditebak-tebak gitu. Kemudian dari hasil tryout kemarin, ini ada tampilan seperti ini nanti, dari nama siswa, kemudian ada kelas, ada ranking siswa. Nah, di sini adalah ranking siswa dari 325 siswa yang mengikuti tryout kemarin. Begitu nih Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini ada nilai skolastik, di yang mana nilai skolastik itu ada 4 bidang: penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif. Di sini juga ada jumlah benar, kemudian ada jumlah bobot. Kemudian dari jumlah bobot itu akan diketahui skornya berapa.
Nah, bobot ini juga tergantung dari soal tadi, jawaban benar dan salahnya siswa tadi. Kemudian ada nilai tes literasi. Tes nilai literasi ini ada 3 bidang, ya, dan juga ada jumlah betul. Nah, ini juga bobotnya juga sama, tergantung dari jumlah benar siswa itu dari 325 siswa tadi. Jadi semakin banyak siswa yang mengikuti tryout, maka akan semakin valid nilainya, ya, mendekati kondisi yang real. Karena nanti di UTBK yang resmi tentu puluhan ribu calon mahasiswa yang akan se-Indonesia yang akan mengikuti UTBK, sehingga nilainya akan sangat valid kalau siswa yang tryout ini semakin banyak. Dan insya Allah di bulan Desember kita akan ketika anak-anak liburan, kita akan mengadakan tryout secara online di rumah masing-masing, ketika anak-anak di rumah masing-masing, dan itu akan diikuti oleh siswa-siswa di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Tentu jumlah siswanya juga akan semakin banyak, akan kami informasikan lebih lanjut lagi. Kemudian dari total skor skolastik dan literasi ini maka diperoleh skor gabungan dari keduanya, ya, yang diperoleh oleh siswa tersebut, ya, sebelum dikonversikan ke pilihan PTN, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawah ini adalah prediksi kelulusan siswa. Ada beberapa kategori passing grade jurusan yang di sini disimbolkan dengan beberapa huruf. Ada B1, kemudian ada F1, mungkin bisa kita lihat di peserta yang lain. Nah, ini ada B2, D2, ya. Ini menunjukkan tingkat kesulitan atau nilai yang harus dicapai siswa. Semakin tinggi kodenya, ya, semakin tinggi kode hurufnya, maka semakin tinggi juga nilai yang harus dibutuhkan untuk masuk ke sana. Begitu Bapak Ibu. Ada I2, ini ada yang agak lumayan, ya. I2, G2, F2. Nah, ini semakin ke bawah grade-nya, maka nilainya yang dibutuhkan untuk ke sana itu juga semakin rendah juga, begitu. Jadi nilai anak-anak akan kelihatan di sini. Nah, ada C2, E1, G2. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini Bapak Ibu. Jangan sampai urutan pilihan 1, 2, dan 3 ini terbalik. Nih, contoh ini saya cari ambil contoh nih. Ambil contoh pilihan siswa yang mungkin muncul pilihan terbalik. Nah, ini Bapak Ibu contoh. Ini yang kelas 11, ya. Kelas 11 contoh. Pilihan satunya kedokteran UNER, ini B1. Kemudian sebentar, saya carikan yang lain dulu. Nah, ini nanti saya bahas setelah ini, nggih. Nah, ini contoh, ini Zidan Arba. Nah, pilihan satunya C2, nggih, Teknik Informatika UB. Pilihan 2-nya B1. Nah, otomatis bagaimana seharusnya yang B1 ini diletakkan di pilihan 1. Yang kategori C yang lebih mudah diletakkan di pilihan 2. Begitu Bapak Ibu. Nah, otomatis nilai minusnya juga akan semakin besar yang di sini. Nah, ini yang B tadi, kategori yang B. Begitu, nggih. Kategori B inilah yang ternyata minusnya lebih banyak karena memang passing grade-nya lebih tinggi, yaitu di kategori B1. Nah, di kategori A, nah, kita cari yang kategori A. Nah, misalkan ini. Nah, ini kategori A. Untuk mencapai ke sini tentu juga akan dibutuhkan nilai yang semakin tinggi juga, Bapak Ibu. Nah, ini ada kedokteran Undip, kedokteran UPN, veteran, ya. Ini A2, C1. Kita lihat hasilnya. Nah, tentu minusnya juga akan semakin banyak, ini minusnya. Baik, saya kembali ke sini lagi. Nah, kemudian
di sini akan muncul keterangan lulus atau belum. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak sekalian rahimakumullah, di sini akan muncul keterangan minusnya berapa untuk mencapai dari nilai siswa yang segini, ya, untuk menuju ke jurusan ini ternyata masih minus sekitar 29 sampai 25 poin. Nah, artinya ya, batas toleransi siswa-siswi minus itu adalah 20, Bapak Ibu. Ini sudah kami sampaikan ke anak-anak. Insya Allah anak-anak juga sudah paham bahwa minus yang maksimal yang bisa ditoleransi adalah minus 20. Di atas 20 kami arahkan untuk mencari jurusan yang lain ataupun universitas yang lain. Oke. Kemudian kalau ini yang pilihan kedua, nah pilihan kedua minusnya sekian, ini masih kami toleransi. Kalau masih ada waktu untuk belajar, ini harus ekstra belajar, Bapak Ibu. Minus segini itu harus sudah ekstra belajar. Apalagi minusnya di atas itu, di atas 30 ya. Karena kebetulan dulu pernah alumni kita minusnya 30, dia memaksakan diri untuk masuk ke sana, ternyata minusnya juga lumayan besar begitu ya. Minusnya 30 ternyata tidak bisa diterima di jalur tersebut, di jalur SNBT yang jalur tes tulis nih. Kemudian nah ini passing grade-nya rendah, ini yang G2 dengan nilai segini insya Allah sudah bisa masuk, karena ini kebetulan juga D3 ya. D3 begitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya adalah ada skor berdasarkan jurusan. Jadi kalau skor berdasarkan jurusan ini sudah sama ya, artinya pilihan PTN, pilihan jurusan anak-anak ini sudah setipe, sudah sama. Nah, kita cari contoh yang belum sama. Contoh ya. Ini sebentar. Ini sangat mencolok sekali ini Bapak Ibu. Nah, IELTS kita coba nih. Kita coba analisis nih Bapak Ibu. Kita coba analisis ya. Pilihan 1 ini terbalik ini ya. Pilihan 2-nya dan pilihan 3-nya terbalik ya. Nah, ternyata Bapak Ibu dengan nilai segini dan dengan komposisi jawaban seperti ini, dengan komposisi jawaban benar seperti ini ya, untuk bisa masuk ke farmasi UB itu masih minus sekian, dan ini masih mepet dengan toleransi minus 20 tadi nggih. Masih di atas 20 ya. Nggih. Ternyata skor berdasarkan jurusannya adalah 517. Kok bisa beda antara yang satu ini dengan yang ini, dengan yang di sini, dengan yang di sini, dan yang di sini. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu, bahwa nilai yang ada di sini ini adalah gabungan nilai apa adanya dari nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut di sini. Begitu nggih? Ya. Kemudian kok di sini bisa berbeda? Nah, perbedaannya adalah di sini Bapak Ibu. Jumlah bobot. Ya, jumlah bobot ini menentukan sekali. Contoh, untuk mengambil farmasi UB, nilai yang harus tinggi itu adalah bahasa Inggris. Nah, tapi di sini nilainya masih kurang maksimal ini di sini, okay? Kurang maksimal di bahasa Inggris, sehingga nilainya minusnya juga banyak. Okay? Nah, kemudian kalau mengambil bisnis digital UNESA, okay? Bisnis digital UNESA ini masuk seperti mirip-mirip seperti teknik, okay? Maka nilai yang dibutuhkan, bobot yang dibutuhkan adalah di matematikanya. Makanya nilainya rendah di sini. Kemudian di psikologi UB, nilai yang dibutuhkan yang paling besar adalah bahasa Indonesia. Tapi ternyata dengan skor segini itu masih kurang maksimal. Saran kami adalah di antara 3 ini, di antara skor jurusan yang paling tinggi ini yang mana, ya? Yang mana? Itu yang kita ambil
Misalkan di sini, ini yang paling tinggi kan ini. Nah, yang paling tinggi ini nanti pilihan 2 dan 3-nya ingin dirubah. Cari jurusan-jurusan yang setipe dengan farmasi UB, otomatis di bidang kesehatan. Oke. Kemudian jumlah benarnya yang harus betul di bahasa Inggris ini harus lebih banyak daripada bidang yang lain. Begitu Bapak Ibu. Oke. Harapannya nanti minusnya juga semakin sedikit. Begitu ya. Atau mau ambil yang minusnya kecil. Nah, yang minusnya kecil ini berarti 15 sampai dengan 11. Nah, ini mungkin bisa dijadikan pilihan 1. Kemudian di pilihan 1 otomatis grade-nya E. Nah, nanti pilihan 2 dan 3-nya pilih yang I atau yang G dan lain-lain. Sehingga peluang untuk memperbesar diterimanya lebih besar, begitu Bapak Ibu. Ini nggih. Nah, ini memang agak sedikit rumit sistem IRT itu nggih, sistem item response theory. Kemudian yang selanjutnya di sini ada persaingan prodi dalam satu sekolah. Nah, persaingan prodi dalam satu sekolah. Ternyata dari pilihan pertama farmasi UB ada keterangan 5/9. Ada keterangan 5/9. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nilai segini yang diperoleh siswa itu dia menempati urutan kelima dari 9 siswa. Nah, artinya dalam satu sekolah SMA 21 ada 9 siswa yang menempatkan farmasi UB di pilihan 1. Dan anak yang ada di sertifikat ini urutan kelima. Masih ada ranking 1, 2, 3, 4 di atasnya, begitu Bapak Ibu, yang nilainya lebih tinggi. Nah, begitu juga sebaliknya yang ini. Ternyata dalam satu sekolah yang menempatkan bisnis digital UNESA ini ada 7 anak, yang mana anak tersebut ini urutan 6. Kemudian ada psikologi UB di pilihan ketiga menempatkan di pilihan ketiga ada 16 anak, dan anak tersebut ranking 8 urutannya. Nah, ini yang perlu dibimbing, betul-betul dibimbing. Ini masih perlu pembimbingan lebih lanjut ini, okay? Nah, contoh kalau seperti ini misalkan, ini sastra UNESA, sastra Inggris UNESA. Nah, ini satu persatu, artinya yang menempatkan jurusan ini di pilihan kedua hanya 1 siswa, dan dia urutan 1, ya memang hanya 1 siswa. Tapi kalau bisa lihat yang ini, lihat pilihan 1. Kalau bisa pilihan 1 seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang paling ideal, kita lihat yang pilihan 1. Teknik Informatika ITS ada 11 anak di SMA DU1 yang menempatkannya di pilihan 1. Ternyata anak tersebut urutan 1 rankingnya. Nah, ini monggo silakan mau dilanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, ke UTBK Real dan mempertahankannya sampai akhir, silakan, karena di sini juga lulus dan ternyata urutan 1. Yang khawatir adalah yang ranking yang urutan 10, urutan 11. Ini kan kasihan nanti kalau dia memaksakan di jurusan itu ternyata masih ada teman-teman yang lain yang jurusannya sama. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi berdasarkan jurusan. Nah, cara membacanya adalah seperti ini. Kalau di sini masih minus, kemudian siswa tersebut mengambil jurusan gizi di UNESA, maka agar dengan nilai segini anak tersebut masih masuk kategori mampu untuk masuk jurusan itu, maka bisa ambil rekomendasi yang ini. Jadi jurusannya sama, tapi universitasnya yang berbeda. Contoh ini gizi UNESA, ternyata kok minusnya sekian. Nah, ini direkomendasikan disuruh ngambil gizi tapi di UIN SBY, UIN Sunan Ampel misalkan. Atau di luar Jawa ini ada gizi di UHO, Universitas mana ini, saya juga boten hafal semua nggih. Atau ini
Gizi Klinik Poli J, Politeknik Negeri Jember, timurnya UNED Jember. Ini kebetulan saya pernah ke sana ngantarkan anak-anak lomba juara 3 nasional waktu itu. Nah, kemudian yang pilihan kedua juga sama seperti ini, sastra Inggris kok masih minus di UNESA. Nah, diutus cari yang setipe Inggrisnya tapi di universitas yang lain, begitu Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi. Kemudian yang terakhir lagi, yang paling akhir ini adalah rekomendasi berdasarkan PTN. Di manajemen UB kok masih minus sekian. Nah, tapi keinginan orang tua dan anaknya pengen tetap di UB, yang penting di UB. Bagaimana caranya? Yang penting tetap di UB. Nah, istilahnya hidup mati pengen di UB. Bagaimana agar dengan nilai sekian masuk? Otomatis harus berubah PTN di univ yang sama. Kalau ini berubah univ dengan PTN yang sama, kalau ini berubah jurusan di PTN yang sama. Begitu Bapak Ibu. Ini pilihannya bisa banyak sekali. Nah, ini mungkin juga untuk referensi saja bahwa ini PTN-PTN dengan nilai UTBK SNBT tertinggi 2023 yang tahun ini ya. Di ITB ini kalau masuk ke sana 694. Nah, ada siswa kita yang nilainya 643. Nah, di UI 684, ada yang ranking 1. Kita lihat yang ranking 1 Bapak Ibu. Sebentar, mana ya? Ini berdasarkan rankingnya kita filter saja. Ini ranking 1 Aziz Medinata. Oh, ternyata ranking 1 masih 670. Nah, 670-an nggih. Nah, ini di ITS ya, di kisaran ITS inilah. Di kisaran ITS ini yang masih memungkinkan. Untuk ke UGM, ke UI, ke ITB harus belajar lebih ekstra lagi. Kita masih ada 3 kali tryout lagi di kelas ini, di tahun ajaran ini. Insya Allah nanti kita laksanakan di bulan Desember, maka masih ada waktu untuk persiapan. Dan tahun depan atau semester depan kita insya Allah masih ada dua tryout lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu wasilah jalannya anak-anak untuk bisa meraih cita-cita yang diinginkan, dan mudah-mudahan siswa-siswa SMA Darul Ulum 1 diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita yang diinginkan, dan orang tua wali santri diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, yang banyak, sehingga bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi yang terbaik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.